Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 11 Agustus 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Kunci Keberhasilan, Kunci Keberhasilan. Firman Tuhan terambil dalam Ulangan 28 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Allah. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan hari ini, kau lakukan dengan setia. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat seluruh sahabat seperjalanan agar kami memahami apa itu kunci keberhasilan hidup berdasarkan terang kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Dari kecil kita diajarkan oleh orang tua kita bagaimana hidup supaya berhasil, dan orang tua berjuang mati-matian agar masa depan kami itu penuh dengan keberhasilan, dengan memberikan makanan yang baik, gizi yang baik, pendidikan yang dianggap baik sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh orang tua, kemudian membimbing kami menjauhkan dari pergaulan yang buruk dan segala-galanya agar kami berhasil. Di atas bimbingan-bimbingan yang ada di dalam dunia ini, bahkan banyak motivator-motivator yang mengajarkan, yang memberikan informasi bagaimana hidup kami berhasil di dalam seluruh aspek kehidupannya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kunci keberhasilan secara umum kita diajarkan kunci keberhasilan oleh para orang tua kita. Hidup harus jujur, rajin, tanggung jawab, dan bekerja keras. Ini adalah hal yang sangat general dan umum. Hidup harus jujur, rajin, tanggung jawab, dan bekerja keras. Itu yang dimintakan oleh banyak pihak, termasuk juga dalam kondisi pandemik ini. Banyak jemaat yang tidak kehilangan pekerjaan, ingin mencari pekerjaan. Yang saya takutkan sesungguhnya bukan tidak ada lowongan pekerjaan, namun orang yang saya rekomendasi untuk bekerja tidak memenuhi syarat, bahkan sesudah masuk kemudian menimbulkan problem di tempat pekerjaan. Pada akhirnya kalau sering-sering saya memasukkan orang yang punya persoalan di dalam pekerjaan, akhirnya tidak ada lagi yang mau menerima. Waktu saya menawarkan, ini ada orang yang mau bekerja, bisakah diterima? Orang kemudian tidak akan mau menerima lagi karena saya merekomendasikan orang-orang yang tidak punya kompeten di dalam pekerjaan karena faktor karakter yang tidak memadai. Sahabat seperjalanan, sehingga faktor keberhasilan yang secara umum jujur, rajin, tanggung jawab, kerja keras itu adalah hal yang sangat penting. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, namun apa yang diajarkan oleh firman Allah? Firman Allah mengajarkan selain engkau jujur, selain engkau rajin, engkau tanggung jawab, engkau kerja keras, Tuhan mengajarkan engkau akan jadi kepala dan bukan ekor, engkau akan naik dan tidak akan turun. Apa syaratnya? Engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan hari ini, kau lakukan dengan setia. Ini kebenaran firman Allah. Sewaktu kita mendengarkan perintah Tuhan Allah, maka otomatis kita akan jujur, otomatis kita akan rajin, otomatis kita akan tanggung jawab, otomatis kita akan bekerja keras. Itu otomatis. Namun kita tidak berjalan sendiri. Ada Allah yang menyertai, ada Allah yang akan menolong, ada Allah yang akan memampukan kalian. Karena kita tahu, untuk keberhasilan tidak hanya karakter, juga ada banyak aspek unsur X. Orang mengatakan unsur hoki, tapi di Alkitab tidak ada kata hoki. Namun unsur berkat. Berkat Allah, penyertaan Allah yang bisa memampukan kita melakukan perkara-perkara yang mustahil menjadi mustahil, yang tidak mungkin menjadi tidak mungkin, yang buat orang lain menganggap bahwa diri kita tidak akan punya keberhasilan yang gemilang seperti bagaimana. Namun di hadapan Tuhan itu tidak demikian. Tuhan seringkali mengangkat orang-orang yang biasa menjadi yang luar biasa. Namun orang-orang yang luar biasa namun tidak takut akan Tuhan, Tuhan bisa turunkan serendah-rendahnya. Sahabat seperjalanan, dengan karakter yang kita punya yang dikatakan tadi, jujur, rajin, tanggung jawab, kerja keras, dan kita menyadari bahwa Allah itu yang menyertai kita.
Sehingga keberhasilan kita fokusnya itu menjadi benar. Apa itu fokus keberhasilan yang benar? Fokus keberhasilan yang secara umum yang diajarkan dunia, kita kaya raya, kita punya jabatan, kita sukses, kita terkenal, punya rumah, punya mobil, punya investasi kalau perlu di luar negeri dan di mana-mana, maka itu kategori berhasil. Maka apa yang disampaikan tadi itu belum di dalam Tuhan. Keberhasilan kita itu harus di dalam Tuhan. Aspek-aspek yang dunia tekankan, fokus, itu biasanya hanya sebagian kecil saja. Sewaktu kita kaya, kita tidak takut akan Tuhan, kekayaan bisa menjerat kita. Sewaktu kita punya jabatan, kita tidak takut akan Tuhan, jabatan bisa membuat kita menjadi lupa diri dan lupa daratan. Sewaktu kita sukses dan terkenal, kita melupakan bahwa kemuliaan hanya untuk Allah dan bukan untuk diri kita. Sehingga kehidupan kita, tatkala kita mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan hari ini, kau lakukan dengan setia. Harus di dalam kebenaran, harus secara seimbang, dan juga bijaksana. Saya menyebutnya itu SBB. Apa itu SBB? Seimbang, S-nya, B, benar, B yang kedua, yaitu bijaksana. Apa itu seimbang? Ingat bahwa ada banyak aspek yang dilupakan di dalam keberhasilan, yang mungkin sedikit orang juga yang berpikir bagaimana berhasil di dalam aspek yang paling mendasar. Semenjak saya berumah tangga, saya berdoa kepada Tuhan agar saya bisa berhasil menjadi seorang ayah yang baik buat anak-anak saya. Itu menjadi mimpi saya. Saya tidak berpikir menjadi kaya, saya tidak berpikir yang utama menjadi pendeta yang hebat, yang terkenal, yang diundang kemana-mana, tidak. Saya ingin menjadi suami yang baik dan juga menjadi ayah yang baik. Itu adalah mimpi saya yang utama. Kalau seandainya saya berhasil di seluruh aspek, kemudian anak-anak saya tumbuh dengan tidak baik, hubungan rumah tangga hancur lebur, hubungan suami istri hancur-hancuran, apa artinya kekayaan? Apa artinya jabatan? Apa artinya kesuksesan? Dan apa artinya terkenal? Sehingga perjuangan yang pertama adalah rumah tangga harus diperbaiki, dan itu harus dibuat rumah tangga itu berhasil dan sukses. Di dalam berumah tangga, kita mengajarkan seorang yang mau memimpin untuk apapun di luar rumah tangga, dia harus menjadi pemimpin rumah tangga yang baik. Dia harus menjadi anggota keluarga yang baik. Jadilah anak yang baik, jadilah orang tua yang baik, jadilah mertua yang baik, jadilah mantu yang baik. Jadilah suami yang baik, jadilah istri yang baik. Karena kebahagiaanmu, kesuksesan yang terjadi di luar rumah, pada akhirnya engkau akan kembalikan ke dalam rumah. Anak-anak akan mendapatkan warisan, tidak hanya masalah kekayaan, namun warisan keteladanan orang tua, keteladanan iman, keteladanan hidup, keteladanan karakter, dan Tuhan dimuliakan lewat rumah tangga yang kita bina. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, belajarlah berhasil yang pertama, engkau berhasil di dalam rumah tangga. Sesudah itu Tuhan akan menolong keberhasilan-keberhasilan di aspek lain. Aspek yang lebih utama daripada seluruhnya itu, jangan berjuang tidak hanya berhasil di dunia yang sementara. Kita harus berjuang di dalam waktu kekekalan. Kita berhasil di dunia, kita pun berhasil setelah kita meninggal. Hidup kita setia kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kebijaksanaan, hidup juga secara seimbang. Sewaktu engkau mengajar kekayaan berlebihan, engkau bisa melupakan keluarga, engkau bisa melupakan Tuhan, engkau bisa melupakan karakter yang harus dipelihara, yaitu karakter di dalam kekudusan, jujur di dalam kekudusan, rajin di dalam kekudusan, tanggung jawab pun di dalam kekudusan, kerja keras pun di dalam kekudusan. Mengapa? Karena kita mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan hari ini, kau lakukan dengan setia, maka Tuhan menjanjikan engkau akan berhasil lahir batin di dunia dan dalam kekekalan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa ya Tuhan, buat sahabat seperjalanan agar punya kunci keberhasilan yang seimbang, bijaksana dan benar. Ya Tuhan, untuk yang sakit di rumah sakit maupun di rumah, Tuhan jamah dan sembuhkan. Untuk yang sedang menghadapi masalah, tantangan, rintangan, kesulitan dalam hidup, Tuhan bukakan jalan. Untuk sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ingat kunci keberhasilan.
Selain engkau punya karakter yang baik, fokus yang baik, yang benar, namun sertakan Tuhan dalam hidupmu, maka Tuhan akan membuat engkau berhasil di seluruh aspek hidupmu dan keberhasilan di dunia ini dan juga di dalam kekekalan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.